Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil kabul wa tamami kulli sulum ma'mul wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa khususan mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam, al-mab'usi rahmatan lil anam, nujumil ihtida fit talab, wa ala tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil izdiham. Amma ba'du. Yang ulun muliakan Sohibul Khadam Majelis Al-Mansur, yang mana mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan rahmat maghfirah serta di dalam bimbingan taufik dan hidayah, serta mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah serta para wali-wali Allah yang ulun cintai dan ulun muliakan, para alim ulama, asatid, habaib yang sudah berkenan hadir, di para talibul ilmi yang hadir di dalam majlis ini. Mudah-mudahan naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan istiqomah, taat di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan bulan yang lalu, maka ulun meneruskan kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullah. Faidah azimatun. Bermula ini suatu faidah yang paling mulia, yang paling memberikan manfaat, yang amat besar. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ujar Sidin apa di dalam kitab Jawaratul Mauhub, barang siapa berkehendak hafiz segala ilmu, halusnya dan kasarnya, ilmu lembutnya, ilmu zahirnya, ilmu batiniyahnya. Ujar Al-Imam Ghazali tadi, maka hendaklah disurahkan pada bejana yang suci. Disurahkan tuh maksudnya ditulis akan. Ini biasa orang-orang yang menuntut ilmu nih. Barang siapa yang hendak memperoleh ilmu itu, maka seyogianya disuruh menulis apa tulisannya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was sajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina wa Quran sampai ila yaumil akhir. Kemudian
dihempaskan dia dengan air zam-zam, ditulis dulu di mangkok putih, ditulis, kemudian dibuati banyu jam-jam, dan ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang bab mujarab. Jadi kanakan santri-santri yang ketujuh mahafal, ketujuh Rahman, tulisi di mangkok, dikubui tulisan itu tadi, diminum, dikubui pakai banyu jam-jam nyersidin, ujar Imam Ghazali. Insya Allah apa nang dihajatakan dengan niat menuntut ilmu, hafalan kuat, pandangaran kuat, tapi syaratnya tetap dihafali juga. Kalau yang kayak ini bahasanya tuh menggugurkan ikhtiar. Ya kalau tetap menghafal juga sambil di dalam kamar. Ada juga di dalam kamar kakanakan wayah ini mabuk. Pintar kakanakan wayah ini. Alim benar mamanya aja, abahnya alhamdulillah kakanakan wayah ini. Kada tapi keluar rumah, berjalan kada tapi mau, bergaul kada tapi mau. Sekalinya di kamar napa kakanakan wayah ini. Hati-hati kakanakan hari ini, zamannya fitnah. Santri-santri hati-hati, tolong dijaga. Zaman fitnah. Ini barang segenggam dunia, bisa main apa game-game online. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Menular main game online, menular dari bisa macam-macam. Hati-hati. Nauzubillah summa nauzubillah, hati-hati. Kasihan mama, abah, kasihan. Nukar paket gasan, hati-hati, tolong dijaga. Baik nukar keropok, baik nukar makanan mie kawa jadi awak. Nah, ma pintarnya di rumah ya sekalinya. Ya kalau Guru Mahmud kakanakan wayah ini bisa, tapi harus di dalam pengawasan. Mending tuh yang kayak itu tuh, nah jaga komputer tuh jadi duit. YouTuber, Facebooker, Instagram, daripada bebuan pian-pian kada jadi kakaruan tampuh duit-duitan habis. Masya Allah, kasihan mama abah. Kemudian dihempaskan dia dengan air zam-zam itu tadi dan diminumkan dia, niscaya habis ia akan tiap-tiap barang yang didengar dan barang yang dilihat dengan berkat segala ayat yang mulia itu. Wa qala mu'allif rahimahumullah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau untuk menghilangkan kebodohan diri engkau dan dari diri seluruh orang yang bodoh
atau menghidupkan dan mengekalkan agama Islam, serta untuk mencapai negeri akhirat dengan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan, bukan hanya sekedar meriwayatkan dan mengutip dari ulama-ulama, maka bergembiralah karena para malaikat akan ridho dengan apa yang engkau tuntut, dan mereka akan membentangkan sayap-sayap sebagaimana hamparan bagi para penuntut ilmu. Ikan-ikan dan laut pun akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berjalan menuju orang alim atau guru-guru agama untuk belajar ilmu. Hal itu disebabkan kebaikan dunia tergantung kepada orang alim dengan penyampaiannya terhadap hukum-hukum syariat, yang diantaranya diharamkannya menyiksa binatang, sebagaimana disebutkan oleh Al-Azizi. Tanda dari tujuan itu adalah apabila engkau lebih menyukai pembahasan ilmu secara perbedaan-perbedaan dengan orang banyak, dan apabila engkau tidak membedakan antara tersingkapnya kebenaran melalui lisan engkau atau lisan orang lain. Jadi maksudnya mulai dari Darul Ulum tuh sampai ke Jalan Jaitun sini, Jalan Jati ujung sini, mulai dari pesantren di sana, sudah diberikan jaminan, diberikan janji, yang mana binatang-binatang pun memintakan ampun lawan kita yang dalam hal keadaan kita ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu, memintakan ampun, memintakan rahmat. Apalagi terkadang si kitanya aja yang banyak sayur kol atau koler mendatangi setiap majelis-majelis ilmu, merasa entah itu supan, entah itu kekahibakan apanya, lantaran bisi rasa di batang tubuh, ada rasa itu. Ini sebuah hikayat yang berharga. Suatu ketika Al-Alimah Man'us Al-Maghribi menghadapi kerumitan di dalam pelajarannya, sedangkan majelisnya telah dihadiri oleh imam-imam dari mazhab yang 4. Ia menyanggah perkataan Imam Syafi'i. Apa sanggahannya tadi? Yang mengatakan apabila syarat masuk di dalam syarat, maka tidaklah menimbulkan hukum kecuali dengan mendahulukan yang diakhirkan. Misalnya, jika engkau berkata kepada istri engkau, ini gesan orang tua. Misalnya, jika engkau berkata kepada istri engkau, Abang Mahmud Abang Udin, nang ada bini nih, atau ada laki nih nang ada bini kasusnya. Jika engkau berkata kepada istri engkau, wahai istriku, jika engkau masuk rumah maka engkau tertalak. Salah napa? Apakah ada timbul kayak itu Bu Pander?
Ada ujungnya timbul pepandir kayak itu. Menurutnya tidaklah jatuh talak kecuali apabila ia masuk. Maka syekh itu berkata, kami tidak melihat adanya dalil bagi perkataan itu dalam bahasa Arab. Hamdan yang ketiga itu masih anak-anak berkata, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah benar. Orang-orang di sekitarnya melarangnya untuk berbicara karena ia masih anak-anak. Imam Syafi'i lagi halus. Namun Syekh berkata, biarkanlah dia, karena tidak ada permusuhan kami dengan kebenaran, meskipun berasal dari anak kecil. Termasuk kekhususan kami adalah menerima kebenaran, walaupun ia berasal dari anak kecil. Dan anak kecil boleh menyanggah orang yang dewasa dalam hal kebenaran. Lain halnya dengan umat-umat terdahulu. Apabila ada orang yang terpandang bersalah atau melakukan kesalahan, maka tidak ada seorang pun yang berani menyanggahnya, sehingga kesalahannya itu berlaku sebagai syariat yang diamalkan di dunia. Kemudian Syekh menoleh kepada Hamdan dan berkata, katakan apa yang ada pada engkau. Anak itu, yakni Hamdan, menjawab, apa pendapat engkau tentang perkataan penyair dalam Bahar Al-Basyuti ini? Mereka minta tolong kepada kami jika mereka takut, niscaya mereka mendapatkan dari kami tempat-tempat kemuliaan yang dihiasi kemuliaan. Permintaan tolong itu dibutuhkan setelah timbul rasa takut tidak sebelumnya. Dan apa yang dikatakan Al-Imam Syafi'i adalah benar. Hal itu dibuktikan dalam bahasa Arab. Syekh tersenyum dan senang dengan jawaban itu. Ia berkata, engkau benar wahai anakku. Dan Syekh mendoakannya. Syekh berkata, sebenarnya aku tidak pantas menyanggah, hanya saja aku mengira bahwa Imam Syafi'i yang menggerakkan lisanku untuk berkata. Betapa indahnya perkataan penyair di dalam Bahar At-Tawali. Banyak anak kecil yang mendapat perhatian dari Allah, sehingga orang-orang tua memerlukannya. Di samping menuntut ilmu, engkau harus beribadah, atau ilmu engkau akan sia-sia. Sesungguhnya ilmu itu ibarat sebuah pohon, dan ibadah ibarat sebagaimana dari buahnya. Maka hal pertama yang harus engkau jalani adalah mengenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. Rukun iman yang pertama apa bunyinya? Rukun iman kepada Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Rukun Islam yang pertama apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Awaluddin ma'rifatullah. Ya, kalau kemudian menyembahnya, habis mengenal lawan Tuhan, lalu pinando, lalu mengenal beribadah. Bagaimana engkau biasa menyembah Tuhan jika engkau tidak mengenal nama serta sifat-sifat zatnya? Apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil di dalam sifatnya?
Mungkin engkau meyakinkan sesuatu pada zatnya dan sifatnya yang bertentangan dengan kebenaran. Kadang menerima di akal, tapi tetap itu gawian Tuhan. Itulah mengetahui, disuruh menuntut ilmu, belajar sifat 20, disuruh menuntut ilmu, belajar fikih, sembahyang, syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang, disuruh menuntut ilmu, harus tahu. Maka ibadah engkau akan menjadi sia-sia hal keadaan apabila engkau tidak tahu. Hal itu dilakukan dengan mengetahui bahwa engkau mempunyai Tuhan yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha hidup, yang maha berbicara, yang maha mendengar, yang maha melihat, sudah ada sebelum makhluk. Tidak ada sekutu baginya, memiliki sifat-sifat sempurna, bersih dari kecurangan, kehilangan, dan tanda-tanda kebaharuan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus hambanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah utusannya yang benar dalam semua hukum yang dibawanya, dan membawa berita yang benar-benar tentang kejadian-kejadian nanti di akhirat, seperti perhimpunan manusia, seperti kebangkitan, seperti siksa kubur, seperti pertanyaan munkar dan nangkir, seperti timbangan amal, seperti sirat atau jembatan, seperti surga dan neraka, seperti telaga, dan seperti syafaat dan yang lainnya. Nah, itu harus tahu. Artinya sebelum mengamalkan ilmu yang dituntut syariat, engkau dituntut untuk mengenal arti hidayah, yaitu menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah merupakan buah ilmu, dan hidayah itu memiliki bidayah atau permulaan yang dinamakan syariat dan thariqat, dan ia memiliki nihayah atau akhir yang dinamakan hakikat. Karena hakikat sesuatu adalah tujuan akhir sesuatu, dan akhirnya adalah dari buah syariat dan dari buah thariqat sekaligus, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Islam, dan bawah syariat sebagaimana dikatakan oleh As-Sawwi. Hidayah juga memiliki zahir dan batin. Setiap batin dan sebaliknya. Syariat adalah zahir hakikat, sedangkan hakikat adalah batinnya. Keduanya saling berkaitan. Syariat tanpa hakikat tidaklah akan berbuah, dan hakikat tanpa syariat adalah sia-sia, tidak mengandung kebaikan dan tidak akan berhasil. Itu Mang Mahmud paknya kan pang, kada mau menggetil, mudahan paham. Apabila kadada hakikat, main kuat di syariat, pikir-pikir pian kuat pian syariat, malulu di syariat kada.
Syariat kuat, anu hakikat kuat, syariat kada sama juga. Jadi harus balen, seimbang. Bila kada pikir-pikir pian naik, ada jakal, apalah taqilun, apalah tatafakkarun, apalah tazakkarun. Seorang penyair berkata, tasawuf adalah apabila engkau jernih tanpa kekaruhan dan mengikuti kebenaran Al-Quran serta agama. Dan apabila engkau terlihat khusyuk kepada Allah dan merasa susah atas dosa-dosa engkau sepanjang masa dan bersedih. As-Suwi berkata, syariat adalah hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah kepada kita. Ada pula yang mengatakan syariat adalah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu syariat. Adapun thariqat adalah mengamalkan hal-hal yang wajib dan sunnah, meninggalkan hal-hal yang dilarang maupun yang mubah, dan berlebihan serta berhati-hati atau bersifat warok, dan melatih diri dengan tidak atau sedikit tidur atau lapar dan diam. Ada kita banyak makan, banyak guring, banyak pandir. Warak ada mengai. Orang warani sedikit guring, orang waro ni palaparan, orang wara ni kada tapi banyak pander. Untuk orang waro, ada kita kada banyak pander, banyak makan di warung ini di warung itu, pokoknya makan. Apalagi banyak guring, itu kita. Ini orang waro lain sedikit semuanya. Makomnya lain bang le, orang wali. Yang kita wala baris ke atas. Kita wali juga, wali murid, wali anak. Kemudian lagi hakikat adalah memahami hakikat segala sesuatu, seperti menyaksikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kakak-anak darulum, sifat Allah ada berapa? Ini bamik lah. Bila ku lapas mik ni kadengaran lah masih. Ada. Gerak ulun terbatas. Jadi ada sanggahan. Biar kawan nih kita pemahamannya tercerahkan. Kenapa ujar? Ada nang wani menyanggah Allah Subhanahu wa taala memiliki daripada 20 sifat. Ulun ingat bahari inggan batasan kita kemampuan untuk memahami sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu banyak. Kada 20 aja sebujurannya. Cuman ada golongan nang orang-orang gaib nih. Nang kada kawa disambat. Kenapa 20 aja? Inggan batasan kita. Artinya kita ini terbatas sebagai makhluk Tuhan. Masuk. Waalaikumsalam, marhaban ya Habib. Inggan batasan kita itu kawa hanya memahami sifat yang wajib 20.
Artinya kita kawa diberikan batasan itu hanya 20 saja. Lebih dan kurangnya itu semua hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya seorang makhluk, ya Bani Adam, makhluk yang ditampa oleh Tuhan, diulah oleh malaikat, diadon. Ini jailum fil ardi khalifah tadi. Hanya sebatas itu aja kemampuan kita, cukup memahami mulai dari wujud kidam bakanang itu tuh sampai 20 saja. Lebihnya itu urusan Allah Ta'ala. Kapasitas kita kawa memahami sifat 20 itu sudah mentok sampai 20. Lebih daripada itu pian jangan mengurusi lagi. Bila pian mau urusi berarti pian harap pada Allah Ta'ala. Jadi bila ada orang alam gaib menyanggah, kenapa aja 20 aja mau buat nikam di 20kin syukur beruntungnya kami diberi pemahaman. Namun ada 21, 22 tuh kalau labihan bonus aja. Di dalam aqaidul iman itu terhimpun 50. Ulang. 50 aqaidul iman, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, berarti 41. 9-nya kemana buka? 9-nya itu haknya kena progratif dari Muhammadur Rasulullah. Sifat daripada sifat kenabian yang ada di Sayyidina Muhammad itu ada 4. Sidik, amanah, tablik, patonah. Kebalikannya mustahil, bakar ramput, pandusta, kada amanah. Kebalikannya 1 yang harus. Jumlahnya berapa? 9 itu ditambah 41 berapa beruntung? 50 itu terhimpun di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terhimpun 50 itu jadi sembahyang 50 kali. Di korting Nabi Musa berapa kali bertamuan ya sampai 5 waktu. Ujar sidin tadi hakikat tadi. Itu kisahnya. Ini bila diwali orang kita ini sudah batasan kita nih memarina dapat anugerah seini aja kada usah lebih. Ini syukur alhamdulillah 20 pian pang. Wujud aja kada tahu, wujud aja kada hafal. Nah, jadi ada hari ini nang mempermasalahkan sifat 20. Kada tahu kadingat di YouTube manakah pokoknya bebuan alam gaib. Maka dua ini nambah masalahnya ini Pak. Alhamdulillah ulun pandai pulang. Nah, itu jadi alhamdulillah tercerahkan. Hakikat adalah memahami hakikat segala sesuatu seperti menyaksikan nama-nama Allah. Yang di Al-Quran itu ada kan nama-nama Allah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat Allah. Menyaksikan zat dan rahasia-rahasia Al-Quran, rahasia-rahasia larangannya, kebolehan-kebolehannya, dan ilmu-ilmu ghaibiyah yang tidak biasa diperoleh dari seorang guru. Lagi pulang nah, lapas pulang. Rasulullah tuh bahari ke alam gaib ada. Sakali di alam gaib ini emang mahmudnya ya hujan. Mencangkal habian mau manggali di surah Yasin tuh. Kenapa bian ujar Siti Aisyah? Laki ulun. Matan mana bian? Nang bini ini kisah pura-pura kada tahu juga. Pada tahu ay sidin habis dari alam gaib. Jadi sidin ini basah kuyup. Kehujanan aku tadi aja sidin bahasa kampung. Di mana aja? Kayak itu aja. Nah, ini kan ada alam-alam rahasia alam-alam. Bila kita kada meyakini, bila kita mendustai, sama dengan kita mendustai satu ayat.
Kada percaya kita lawan alam gaib. Dan itu kada kawa kita memaksa akan kita bakal hendak ya kalau kehendakan kita ke sarang janda kada kawa. Kecuali sarang jandanya lah basarah aku. Kehendakan apa lampah. Ketek ini makan kada. Kisah wara tadi nih singgungannya. Si siapa nih Anwari tasbih di atas bumbunan langgar Baitur Rahman hendak ke alam gaib. Jangan aja Tuhan gampang ke alam gaib kene ikam ke alam barjah jua bauntungai mesti ke alam gaib. Pakak kuliah alam barjah aja kada hibak lagi sangu hendak ke alam gaib. Aduh. Nah, ke alam barjah hendak mamaelangi sarang janda tadi sarang janda Allah macam-macam. Sempurnakan dulu ilmu. Kada usah yang kada kawa kita memikirkan akal, kada usah kita umpat campur. Kada usah. Urusan Allah Ta'ala aja sudah urusannya. Kita ini menjalankan lakon gawi sidinja. Syariat kita gawi, hakikat sudah kita penuhi, makrifat sudah kita pinandui, torikot sudah kita jalani, semuanya menghasilkan kapinanduan. Sudah pinandu lalu merasa bungul. Jadi kan ada merasa pintar. Yang pintar itu sebijinya ampunnya jua. Kalau bang kita belajar syariat, belajar fikih, belajar ini, belajar semuanya menyatakan anwari kebungulan kita sudah sampai makomnya. Mentang-mentang mengaji kisah ini itu, paham ini, paham itu, bahujah di warung ini, bahujah di warung itu, kisah anu acil inur. Kada usah mengisahkan nang itu tuh baik mengisahkan acil inur aja. Kada usah nyaman nang begarak juga dikisah pada halu kalau bahas orang kuliah berasumsi. Jadi ilmu-ilmu yang kayak ini ilmu rasa, ilmu ini kada kawa dikisah akan karena pemakaian kada sama. Selawar Guru Mahmud Al-Mansur kada sama lawan ulun, kopiahnya gini kada sama. Kada sama. Aku tak mimpi anu kam. Pian hendak mencari pengikut Kamu Mahmud. Aku tak mimpi anu kam. Rasa itu cukup diam, dinikmati saja. Ujar Abah emangnya di bulan ada coklat. Nikmati aja sudah, kada usah dikisah-kisah. Kalau Anwari Amang Udin kada percaya lawan pian. Amun pian bakisah kakak itu berarti pian hendak mencari pengikut. Niatnya kayak itu nah. Niatnya aku tak mimpi bulan balakamnya sekalinya Masya Allah. Nah apa tuh ampun mamanya nang balah nah rahatan guring. Anwari belum kawin bang, kada tahu bulan balah kakanakan bang masih nasib hal lagi. Sabar ya Anwari. Menyaksikan zatnya kayak apa zatnya, sifatnya kayak apa sifatnya, rahasia-rahasianya kayak apa. Kebolehan dengan ilmu-ilmu gaibiah yang tidak biasa diperoleh dari seorang guru, melainkan dipahami atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan sidin ke kita itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in
tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Artinya, oi orang-orang nang beriman. Pun sahutannya kayak itu. Inggih pun lamun jaka nyawa nih batakwa lawan aku, kami nih ujusidin hendak membariakan ikam yakni furqan, petunjuk, yakni pemahaman di dalam hati kalian yang kalian dapatkan dari Tuhan tanpa perantara atau guru. Mau Mahmud teh antik pulang na Al-Qur'an kada perantara pulang di sini. Yakni pemahaman, satu, di dalam hati, dua, yang kalian peroleh langsung dari Tuhan tanpa perantaraan guru. Dekawa tatap bu guru juga Mang Mahmud teh. Malam saya kan pasaitanan saya kuku. Barang siapa kada bu guru ya abah, maka syaitan gurunya. Tapi Al-Qur'an kayak ini teh ada dalilnya pulang. Kain aja gin membahas nang kayak itu cukup. Nah ini. Nah dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang lain, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Artinya dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Sudah takwa aja rumusnya. Inggih pun aja lawan Allah taala sudah insyaallah ada jemaunahnya. Ya kalau Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil mahsyari hasanah wa fil quburina hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ulun tutup dengan minta halal, minta ridha, minta ampun, minta maaf bila ada salah di dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.